Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan membahas materi matematika untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8 semester 2. Adapun topik pembahasan pada video kali ini tentang lingkaran. Nah, jadi bagaimana hubungan di antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran yang akan menjadi pokok bahasan di video kali ini. Video ini berisi mengenai hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran, yang mana nantinya akan saya bahas mengenai definisi dari sudut pusat, definisi sudut keliling, bagaimana hubungan kedua sudut tersebut, dan contoh soal pembahasannya. Sebelum lanjut atau masuk ke pokok bahasan yang pertama, di sini saya menyajikan ada dua buah gambar ya, gambar kiri dan gambar kanan. Jadi gambar kiri ini dia merupakan sebuah globe, kemudian gambar kanan ini dia merupakan sebuah bulatan berwarna biru. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di video kali ini hanya sebagai pengantar saja sebelum masuk ke topik pembahasan. Dimana jadi globe ini atau gambar yang sebelah kiri ini dia mempunyai bentuk dasarnya yaitu sebuah bulatan berwarna biru ini, jadi atau dilihat atau dalam matematika disebut lingkaran. Nah, nantinya di lingkaran ini yang akan kita identifikasi mana sudut pusatnya, mana sudut kelilingnya, dan bagaimana hubungan di antara kedua sudut tersebut. Nah, sekarang masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian atau definisi sudut pusat pada lingkaran. Nah, di sini disajikan 3 buah gambar. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 atau gambar kiri, tengah, dan kanan. Nah, dilihat di sini ya, pada gambar yang pertama ini dia merupakan sebuah lingkaran utuh ya yang masih polos ya atau belum ada unsur-unsur lainnya. Sedangkan untuk gambar yang kedua dan yang ketiga ini sudah ada unsur di dalam lingkaran ini, yaitu sebuah bulatan berwarna merah. Nah, nanti jadi yang bulatan berwarna merah ini dia merupakan titik pusat dari lingkaran. Kenapa dikatakan titik pusat? Karena dia berada di tengah-tengah lingkaran. Jadi sebuah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran itulah yang dinamakan dengan titik pusat. Nah, jadi di sini saya akan membuat dua buah titik. Tapi sebelum membuat dua buah titik, saya ingin memberi identitas dulu pada bulatan berwarna merah ini. Jadi misalnya saya memberi identitasnya itu yaitu titik O. Jadi titik O merupakan titik pusat dari lingkaran. Kemudian di sini saya memberi titik A dan di sini titik B. Kemudian saya akan menggabungkan titik-titik ini sehingga dia menjadi jari-jari. Nah, jadi yang akan saya hubungkan pertama yaitu titik OA. Titik OA, jadi terbentuklah jari-jari OA. Kemudian titik OB dihubungkan, terbentuklah jari-jari OB. Jadi di sini sudah ada dua buah jari-jari ya, jadi jari-jari OA dan jari-jari OB. Kemudian di antara kedua jari-jari ini terbentuklah sebuah sudut. Nah, terbentuklah sebuah sudut dengan titik sudutnya itu ada di titik pusat O. Nah, jadi sudut inilah yang dinamakan dengan sudut pusat lingkaran. Kenapa dikatakan sudut pusat lingkaran? Karena dia sudut ini terbentuk antara dua jari-jari tadi, yang tadi jari-jarinya OA, kemudian jari-jari OB, yang mana titik sudutnya adalah titik pusat O. Inilah yang dinamakan titik pusat. Jadi sudut pusat lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran dan titik sudutnya merupakan sudut lingkaran. Kemudian masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu pengertian atau definisi sudut keliling pada lingkaran. Nah, kalau di sudut pusat tadi disajikan lingkaran, begitupun di sudut keliling lingkaran. Di sini ada dua buah lingkaran ya. Ada lingkaran kiri atau
ya lingkaran kiri atau gambar kiri dan gambar kanan. Nah, ini masih terlihat sangat polos ya, belum ada unsur-unsur di dalamnya. Nah, jadi yang dari gambar kiri yang masih polos ini, di sini akan saya beri 3 titik ya. Sebut saja dia titik A, kemudian titik B, dan titik C. Nah, jadi saya menaruh atau menambah 3 titik di sini. Nah, nantinya titik-titik ini akan saya hubungkan lagi ya. Caranya sama seperti yang di sudut pusat tadi, yaitu cara yang pertama saya hubungkan antara titik C dan titik A, kemudian titik C dan titik B. Nah, terbentuklah 2 buah garis. Nah, garis yang menghubungkan antara titik C dan titik A inilah yang dinamakan dengan tali busur. Nah, begitupun untuk garis yang menghubungkan titik C dan titik B, ini juga dinamakan tali busur. Jadi ada 2 tali busur ya untuk keliling lingkaran, yaitu tali busur CA dan tali busur CB. Nah, kemudian di antara 2 buah tali busur ini terbentuklah sebuah sudut. Nah, terbentuklah sebuah sudut yang dimana sudutnya ini titik sudutnya itu ada di titik C atau di keliling lingkaran atau di busur lingkaran. Nah, jadi sudut keliling lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh 2 tali busur yang berpotongan di sebuah titik. Titik sudutnya terletak pada busur lingkaran. Nah, selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang bagaimana sih hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Nah, di sini ada sebuah gambar yang diberi identitas, yaitu ada 5 buah titik. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D, serta titik O yang merupakan titik pusat dari lingkaran atau diberi tanda dengan bulatan berwarna merah. Kemudian ada sudut alfa dan sudut beta. Nah, perhatikan segitiga BOD. Jadi di sini disuruh memperhatikan segitiga BOD. Sudut BOD pelurus bagi sudut BOC. Pelurus di sini maksudnya keadaan di mana 2 buah sudut itu membentuk sudut lurus yang salah satu sudutnya merupakan pelurus dari sudut lain. Jadi kan di sini sudut BOD dan sudut BOC itu dia terdapat satu garis lurus, yaitu garis C dan D. Sehingga sudut BOD itu sama dengan 180 derajat karena dia pelurus, jadi 180 derajat dikurangi beta. Segitiga BOD merupakan segitiga sama kaki. Karena OB sama dengan OD sama dengan R, sehingga sudut ODB sama dengan sudut OBD. Atau 1/2 dikali 180 derajat dikurangi sudut BOD. Karena sudut BOD sama dengan 180 derajat dikurangi beta, yang diketahui pada ilustrasi kedua tadi, maka diperoleh sudut ODB sama dengan sudut OBD atau 1/2 dikali 180 derajat dikurangi 180 derajat kurang beta. Jadilah sudut ODB yaitu 1/2 dikali beta. Nah, sekarang perhatikan segitiga AOD. Perhatikan segitiga AOD. Sudut AOD pelurus bagi sudut AOC. Nah, sehingga sudut AOD ini sama dengan 180 derajat karena dia pelurus dikurangi dengan alfa. Segitiga AOD adalah segitiga sama kaki karena OA sama dengan OD adalah segitiga yang sama kaki. Jadi OA, OD, dan R itu sama. Sehingga sudut ODA atau OAD sama dengan 1/2 dikali 180 derajat dikurangi sudut AOD. Sudut ODA sama dengan sudut
OAD atau 1/2 dikali 180 derajat dikurangi 180 derajat dikurangi alfa, seperti pada ilustrasi yang kedua tadi. Kemudian diperoleh sudut ODA atau sudut OAD sama dengan 1/2 dikali alfa. Nah, masuk di bahasan yang selanjutnya. Jadi di sini dengan demikian menggunakan persamaan sudut ODB sama dengan 1/2 dikali beta dan sudut ODA 1/2 dikali alfa, maka besar sudut ADB dapat dicari dengan sudut ADB sama dengan sudut ODA ditambah ODB. Atau sudut ADB sama dengan 1/2 kali beta ditambah 1/2 kali alfa. Atau 1/2 dikali beta tambah alfa. Jadi sudut ADB sama dengan 1/2 dikali sudut AOB. Atau besar sudut AOB sama dengan 2 kali besar sudut ADB. Karena kenapa di sini dia sudut AOB itu 2 kali besar sudut ADB? Karena sudut AOB ini merupakan sudut pusat dan sudut ADB ini sudut keliling. Nah, karena dia sudut pusat untuk yang AOB, jadi cara mencarinya itu digunakan rumus 2 kali besar sudut keliling. Dan sedangkan untuk mencari sudut ADB karena dia merupakan sudut keliling, jadi menggunakan rumus 1/2 dikali sudut pusat. Nah, berikut adalah rumus atau cara mencari sudut pusat dan sudut keliling. Untuk sudut pusatnya itu sama dengan 2 kali sudut keliling atau sudut keliling sama dengan 1/2 dikali sudut pusat. Jadi untuk hubungannya sendiri ini terjadi ketika apabila sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap di busur yang sama. Kan kalau di sini dilihat pada gambar kan sudut sudut pusat AOB itu menghadap di busur AB, dan untuk sudut keliling ACB itu juga menghadap di busur yang sama yaitu AB. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal beserta pembahasannya. Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini, kemudian tentukan besarnya nilai sudut alfa. Nah, di sini ada sebuah lingkaran sebuah lingkaran ini misalnya ada titik A, B, dan C. Kemudian titik pusatnya nilainya adalah 80 derajat. Kemudian yang ditanya adalah sudut alfa. Nah, dapat diidentifikasi di sini bahwa sudut alfa ini dia merupakan sudut keliling karena dia titik sudutnya itu berada di keliling lingkaran atau pada busur lingkaran. Karena yang ditanyakan sudut keliling, maka rumus dari sudut keliling tadi kan yaitu setengah dari sudut pusat. Nah, di sini ada pembahasannya. Jadi, sudut alfa adalah sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama dengan sudut pusat sebesar 80 derajat. Nah, karena sudut pusatnya ini 80 derajat dan sudut alfanya ini menghadap pada busur yang sama, artinya akan digunakan rumus yaitu 1/2 dikali sudut pusat. Jadi untuk menentukan sudut kelilingnya atau sudut alfanya itu sama dengan 1/2 dikali 80 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi apabila kedua sudut ini menghadap pada busur yang sama, kita menggunakan rumus yang ini. Kalau untuk mencari sudut kelilingnya yaitu dia setengah dari sudut pusat, kemudian untuk mencari sudut pusat dia 2 kali sudut keliling. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah sudut keliling, artinya di sini kita menggunakan rumus 1/2 kali sudut pusat, yaitu sudut alfa sama dengan 1/2 dikali 80 derajat sama dengan 40 derajat.
Baiklah, sekian pembahasan video pembelajaran kali ini mengenai hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.